Halo Bapak Ibu, kita semua tahu sayuran itu sehat. Bahkan kalau kita sakit, dokter sering bilang, perbanyak makan sayur ya Bu. Tapi, tahukah Anda, ternyata nggak semua sayuran cocok buat lansia. Ada beberapa yang kalau dimakan kebanyakan malah bikin masalah kesehatan. Wah, jadi gimana dong? Tenang, nanti saya bongkar satu-satu di video ini. Siap? Jangan kaget ya. Bisa jadi sayur favorit Bapak Ibu masuk daftar. Sebelum lanjut, saya mau tahu dulu nih, Bapak Ibu usianya berapa sekarang? 50, 60, atau sudah kepala 7? Coba tulis di komentar ya. Kita bikin komunitas sehat lansia, biar sama-sama semangat menjaga tubuh. Dan jangan lupa klik like dulu, biar channel ini tambah semangat bikin konten buat Anda semua. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya ya. 1. Sayuran dengan purin tinggi. Seperti bayam dan kangkung. Bayam dan kangkung memang favorit, apalagi buat pecel atau tumisan. Tapi ternyata, keduanya tinggi purin. Menurut Arthritis Foundation 2020, purin bisa meningkatkan kadar asam urat, bikin sendi sakit, bahkan GOT. Coba jujur, siapa di sini yang nggak bisa makan kalau nggak ada kangkung? Ayo, ngaku di komentar. 2. Kol dan kubis. Karena bikin kembung, kol, kubis, atau sawi putih sering dipakai di sup atau tumis. Tapi bagi lansia dengan masalah pencernaan, sayuran ini bisa menghasilkan gas berlebih. Studi Journal of Gastroenterology 2019 menunjukkan konsumsi cruciferous vegetables berlebihan bisa memicu perut kembung. Kalau kebanyakan makan kol, jangan salahkan kursi plastik di rumah ya, soalnya kursinya bisa protes duluan. Hahaha. 3. Terong. Rendah nutrisi, tinggi solanin, terong memang enak kalau digoreng balado. Tapi kandungan nutrisinya tidak sebanyak sayuran lain. Mengandung solanin, yang pada sebagian orang bisa memicu nyeri sendi atau radang. Siapa yang di rumah sering masak terong balado? Waduh, kalau kebanyakan, bisa jadi malah balado bikin sendi berontak. Hehehe. 4. Jagung tinggi karbo, rendah serat larut. Banyak orang mengira jagung itu sayuran sehat. Padahal, kandungan utamanya karbohidrat. Kalau lansia makan jagung berlebihan, risiko gula darah naik jadi lebih besar. Studi dari American Journal of Clinical Nutrition 2018 menyebutkan karbohidrat sederhana pada jagung bisa meningkatkan kadar glukosa lebih cepat dibandingkan sayur hijau. Jadi, kalau tiap sore ngemil jagung rebus 3 tongkol, jangan kaget kalau gula darah ikutan naik. Ya, nanti tongkolnya disalahin lagi, padahal yang salah porsinya. 6. Cabai berlebihan. Pedasnya bikin masalah. Cabai memang bikin makan lebih nikmat, tapi buat lansia bisa memicu asam lambung naik. Studi World Journal of Gastroenterology 2020 menunjukkan konsumsi cabai berlebihan bisa memperburuk gejala GERD. Nah, siapa di sini yang nggak bisa makan kalau nggak ada sambal? Wah, kalau lansia makannya sambal tiap hari, perut bisa demo lebih dulu daripada mahasiswa. Hehe. 6. Singkong dan olahannya, indeks glikemik tinggi. Singkong sering dianggap camilan sehat, apalagi kalau jadi gorengan atau getuk. Tapi, singkong punya indeks glikemik tinggi, bisa bikin gula darah naik cepat. Studi dari International Journal of Food Sciences 2019 menyebut konsumsi singkong berlebihan berisiko bagi penderita diabetes kalau tiap sore makan singkong goreng 5 biji sambil ngeteh manis. Yang naik bukan cuma kenangan, tapi juga gula darahnya. Hehe. 7. Asparagus bisa tingkatkan bau urin. Asparagus memang jarang dikonsumsi di Indonesia, tapi mulai populer. Sayuran ini mengandung asparagusik asid, dipecah tubuh jadi senyawa sulfur, bikin urin berbau tajam. Bagi lansia dengan masalah ginjal, ini bisa menambah beban. Ada yang pernah coba asparagus? Kalau iya, coba tulis di komentar rasanya menurut Bapak Ibu gimana? Jangan-jangan lebih enak tempe ya? Hehe.
8. Ubi jalar. Bagus tapi perlu kontrol porsi. Ubi jalar kaya serat dan beta-karoten. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin perut kembung. Menurut Nutrition Research 2021, serat berlebih pada lansia bisa memperburuk konstipasi kalau tidak diimbangi cairan. Kalau kebanyakan ubi, perut bisa demo duluan. Jadi ingat kata orang tua, segala yang berlebihan itu nggak baik, termasuk cinta, apalagi ubi. Hehe. 9. Petai dan jengkol, kaya protein, tapi berat di ginjal. Petai dan jengkol jadi favorit sebagian orang Indonesia. Sayangnya, mengandung asam jengkolat yang bisa memicu masalah ginjal jika berlebihan. Studi Asian Pacific Journal of Nephrology 2018 menemukan konsumsi jengkol berlebihan berhubungan dengan kasus batu ginjal. Coba jujur, siapa yang di sini tim jengkol? Atau tim petai? Wah, kalau makannya kebanyakan, siap-siap tetangga juga ikut protes baunya ya. Hehe. 10. Tauge harus dimasak dengan baik. Tauge sering dipakai di gado-gado atau soto. Tapi kalau dimakan mentah, risiko bakteri seperti E. coli atau Salmonella meningkat. CDC 2020 mencatat beberapa kasus keracunan makanan akibat tauge mentah. Jadi kalau mau sehat, jangan makan tauge mentah langsung dari plastik ya. Itu bukan snack Bapak Ibu. Hehe. Jadi Bapak Ibu, ternyata nggak semua sayuran itu aman untuk lansia. Ada yang bisa bikin asam urat, ada yang bikin kembung, ada juga yang bisa bikin gula darah naik. Bukan berarti harus berhenti total ya, tapi sebaiknya dibatasi. Ingat, pola makan itu seperti investasi kesehatan. Kalau kita jaga sekarang, hasilnya bisa dinikmati di usia senja. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten berikutnya. Tulis juga di komentar, sayuran apa yang paling sering Bapak Ibu makan sehari-hari? Dan pesan penting, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengubah pola makan, karena kondisi setiap orang berbeda. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bahas tips sehat lain agar tubuh tetap bugar hingga usia senja. Setiap senyum dan kesehatan Anda adalah kebahagiaan bagi kami. Ingat, setiap hari adalah kesempatan baru untuk sehat dan bahagia. Klik like untuk menyebarkan semangat ini kepada lebih banyak orang. Dan tekan subscribe supaya kita bisa terus bersama, saling menguatkan dan menjaga kebahagiaan hingga usia senja.